Halo teman-teman, jadi saya ingin mempresentasikan atau mengimplementasikan hasil kerja saya, yaitu membuat aplikasi arsip digital terhadap PT Daya Sumbi yang bergerak di bidang kosmetik. Nah, mari ikut untuk melihat apa aja sih halaman-halaman yang ada pada aplikasi tersebut dan fungsinya itu apa saja. Jadi kalian harus stay tune untuk melihat semuanya ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita ditujukan kepada halaman beranda ini, di mana itu ada kata sambutan, sedikit deskripsi untuk dari perusahaan Dayang Sumbi, kenapa dia membuat aplikasi ini dan dikembangkan untuk mendukung sistem pengolahan arsip di perusahaan PT Dayang Sumbi tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke beranda. Tapi ini ketika kita klik beranda ini itu dia tidak langsung masuk ke tampilan beranda, akan tetapi dia usernya tuh disuruh login terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk pada halaman login ini itu dia ada role-nya itu ada administrasi dan kepala tata usaha. Mungkin di teman-teman tidak bisa melihat role tersebut karena saya tidak tahu dari rekordan seperti itu. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tetapi memang tidak terlihat di sini. Kemudian saya ingin menjelaskan kenapa role atau peran itu ada dua. Saya memilihnya itu dua, yaitu sebagai administrasi dan kepala tata usaha. Administrasi ini perannya itu bisa mengubah, mengedit, menghapus semua data yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian tata usaha itu dia cuman bisa memprint dan mendownload serta lihat arsip semua surat, tidak bisa menginput data surat, mengedit dan menghapus surat. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa saja nanti yang akan muncul ketika kita login peran atau role kepala tata usaha ini seperti apa nantinya, tetap pantauin video ini aja. Oke, kita akan coba login role administrasi terlebih dahulu. Di sini saya klik administrasi, memasukkan passwordnya. Nah, kita coba pilih tata usaha. Apakah dia bisa masuk atau tidak? Mari kita buktikan. Ternyata username atau password salah. Jadi dia tidak bisa masuk karena tidak sesuai role dengan password dan username-nya ya teman-teman. Jadi dia harus disesuaikan. Kita masuk. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ada warna hitam, ungu, pink, putih yang saya ambil untuk tema warna pada aplikasi ini. Kemudian itu latarnya itu dia gradasi, jadi bisa berubah pink dan ungu. Kemudian ada sedikit penulisan yang tegas dan ada foto kantor PT Dayang Sumbi di bidang kosmetik. Nah, di sini menunya ada banyak ya teman-teman. Ada tentang surat, laporan, dan logout. Nah, tentang ini memiliki 3 submenu: sejarah, visi misi, dan struktur. Kemudian surat itu terbagi 3 submenu: surat masuk, keluar, dan pola klasifikasi. Kemudian laporan itu juga terbagi menjadi 3 submenu, yaitu laporan surat masuk, surat keluar, dan laporan keseluruhan. Nah, untuk teman-teman bisa melihat semua apa isi submenu ini, kalian bisa ikutin terus video ini ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu pertama-tama ke menu tentang submenu sejarah. Pada halaman sejarah, submenu sejarah ini itu dia ada deskripsi di sebelah kiri tentang sejarah perusahaan PT Dayang Sumbi itu seperti didirikannya itu tahun berapa dan seterusnya, dan ada sedikit dokumentasi karyawan PT Dayang Sumbi di lab. Karena dia kosmetik, pasti dia membutuhkan ruangan lab untuk bisa membuat produknya lebih bagus. Kemudian sama seperti sejarah itu, visi misinya itu sama, ada deskripsi sedikit tentang visi misi perusahaan. Kemudian ini karyawan, misalnya karyawan PT Dayang Sumbi sedang berkomunikasi atau berinteraksi sesama karyawan. Kemudian ada struktur, ini dia strukturnya, struktur organisasi perusahaan PT Dayang Sumbi. Nah, di sini CEO-nya tuh saya sendiri, direktur cabang satunya tuh ada Muhammad Sami, direktur cabang 2 itu ada Krislianti, dan ini manajer cabang satunya, ini manajer cabang 2-nya. Nah, kita langsung aja ke surat.
Menu surat ini, karena kita login sebagai administrasi, jadi kita bisa menginput surat. Nah, ini ada kolom aksinya ya. Kalian nanti bisa lihat apa perbedaan tampilan ketika kita login peran administrasi dan peran kepala tata usaha. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya akan jelaskan nanti di akhir video. Kemudian kita coba klik tambah data. Di situ ada notif silakan isi surat katanya. Kita coba dulu tanggal segini. Nomor suratnya misalnya 1110 210 DS 2025 dari PT Iskandar Muda. Perihalnya seperti perkenalan. Isi ringkasnya bisa kita singkat dengan memperkenalkan perusahaan di bidang artikel. Teks kode arsipnya itu bisa A. Kode arsip URL-nya itu kita ambil dari sini. Misalnya ini. Saya tidak tahu kenapa bisa tidak muncul ketika saya buka aplikasi lain. Kita salin, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, jadi teman-teman itu ketika menggunakan aplikasi arsip digital ini tidak usah di scroll begini teman-teman untuk mencari satu persatu. Teman-teman bisa cari di tombol cari surat, misalnya tadi apa ya, perkenalan. Ini kita cari. Nah, itu menunjukkan di tabel kolom nomor 9 dan 10. Ini yang tadi kita isi. Coba kita cari A. Nah, dia tidak muncul karena itu dia double. Ini kolom nomor 10 dengan kolom nomor 1. Jadi kita harus mengeditnya. Ini tombol edit, kita edit menjadi huruf D. Kita simpan. Apakah dia muncul atau tidak? Ternyata dia tidak muncul ya teman-teman. Kita coba ganti menjadi perkenalan. Cari di sini perkenalan. Nah, ini muncul. Ketika kita mau menghapus, kita bisa klik hapus, dia akan terhapus otomatis. Kemudian begitupun juga di surat keluar. Seperti tadi kita tambahkan data seperti ini. Misalnya ini di sini ya. Pada PT udah perihalnya teks kode arsipnya kita samakan saja untuk perkenalan. Teks sublimnya kita simpan. Nah, ini saya kan pilih bahan A, jadi kita hapus perkenalan. Nah, jadi perkenalan kita simpan. Kemudian kita cari perkenalan. Nah, ini dia akan muncul yang tadi. Terus kita ingin menghapusnya, kita klik hapus. Nah, dia akan otomatis terhapus. Kita akan ke berikutnya ke pola klasifikasi. Di pola klasifikasi ini kita bisa tambahkan data. Misalnya 150 itu pesanan, penawaran. Kita simpan seperti ini. Kita ingin mengedit, kita klik kolomnya dan kita edit menjadi pesanan. Misalnya ya, saat ini kita saja cari di sini 110. Nah, ini yang muncul. Kemudian kita ke laporan surat masuk. Nah, seperti ini tampilan laporan surat masuk. Jadi laporan surat masuk itu tidak ada tombol aksi, tidak ada tombol tambahkan data, hanya lihat semua arsip, print dan download. Kita coba fungsikan dulu tombol pencariannya ya teman. Kita cari tagihan. Nah, dua kolom ini yang muncul karena ada tagihan diisi ringkas.
Teman-teman bisa download suratnya itu dengan cara klik kode arsip tersebut, dan kita akan diarahkan ke PDF seperti ini. Kita bisa klik tombol yang ini, tombol print. Nah, kita coba klik tombol print. Misalnya ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Kita cancel. Begitupun juga di laporan surat keluar. Seperti ini. Kita coba cari pembayaran. Nah, kita muncul ini ya teman-teman. Terus kita coba print. Nah, tampilannya itu seperti ini. Laporan gabungan itu dia bentuk diagram, dimana ini kita lihat tabel surat masuk itu kita diarahkan ke halaman laporan surat masuk, kemudian kita ke lihat tabel surat keluar itu kita diarahkan ke halaman laporan surat keluar. Nah, untuk yang warna biru ini dia total keseluruhan surat masuk ada 9, kemudian yang surat keluar itu ada 5. Sini ada deskripsinya, jadi totalnya itu semua 14 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba login menggunakan role kepala tata usaha. Kita masuk ke beranda, kita masuk di sini, kita masukkan dulu. Sama ya teman-teman, dia nggak bisa masuk kalau tidak sesuai user dan passwordnya ya. Dia nggak bisa masuk jadi kita harus masuk lewat kepala tata usaha. Nah, tampilannya sama, dia bisa melihat sejarah, bisa melihat visi misi, bisa melihat struktur. Kemudian yang membedakan itu cuma surat. Jadi di kepala tata usaha ini dia tidak ada kode aksi, jadi tombol edit dan hapus. Kemudian dia bisa mengklik tombol tambah data ini, tetapi akan muncul notif seperti ini. Jadi dia tidak bisa login menginput data. Dia harus masuk dulu menggunakan peran administrasi. Begitupun juga di surat keluar. Anda login sebagai KTU. Terus laporan surat masuk itu sama seperti di administrasi, bisa di print juga. Bisa di print. Begitu juga di laporan surat keluar. Nah, kemudian laporan gabungannya itu dia sama seperti di administrasi juga, surat masuk 9, surat keluar 5, ini tabelnya. Kemudian ini tabel untuk surat keluarnya. Nah, dan ini ada deskripsinya. Baik teman-teman, jadi di sini saya tekankan lagi bahwa aplikasi ini sangat membantu untuk karyawan PT Dayang Sumbi untuk bisa lebih mudah menambahkan atau menginput data yang masuk. Kemudian pada aplikasi ini saya tekankan bahwa login sebagai role atau peran administrasi itu bisa mengubah semua apa yang dalam aplikasi tersebut, seperti menginput, mengedit, dan menghapus. Kemudian untuk peran atau role kepala tata usaha itu dia tidak bisa menginput, mengedit, dan menghapus. Dia cuma bisa memprint dan melihat surat, melihat semua arsip, kemudian mendownload buku agenda. Jadi itu tampilan surat masuk, surat keluar, laporan surat masuk, surat keluar itu tampilannya buku agenda ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk presentasi aplikasi arsip digital yang telah saya buat untuk PT Dayang Sumbi. Karena saya memang kelompok PT Dayang Sumbi, jadi saya membuatkan aplikasi arsip digital. Kemudian mungkin sampai situ saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali dia. Terima kasih atas semuanya, dan saya bisa berhasil menyelesaikan untuk aplikasi ini walaupun tidak sempurna. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika pamit undur diri.